Batuk berdahak terus-menerus, bahkan sampai sesak napas. Jangan-jangan kamu mengalami bronkiektasis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tahu, bronkiektasis adalah kerusakan dan pelebaran yang tidak normal di bronkus dan saluran pernapasan. Saluran udara yang rusak kemudian menjadi rumah bagi bakteri dan lendir pun sulit dikeluarkan dari paru-paru, sehingga terjadi penumpukan lendir. Lendir dan bakteri jika menyerang seluruh paru-paru tentu bisa jadi infeksi dan menyebabkan penyumbatan saluran pernapasan. Nah, hati-hati. Nah, untuk tanda dan gejala bronkiektasis gimana? Nah, untuk tanda dan gejalanya, batuk dengan dahak berwarna bening, berwarna kuning ataupun kuning kehijauan setiap hari. Nah, infeksi saluran pernapasan yang kambuhan, kemudian sesak napas yang memburuk selama gejala kambuh, merasa lelah terutama saat gejala kambuh, demam atau menggigil biasanya muncul saat gejala kambuh. Nah, napasnya bisa tersengal ataupun mengi selama gejala kambuh, batuk, darah bisa juga, atau lendir yang bercampur darah. Nah, napas berbau, nyeri dada, kulit yang membiru, penurunan berat badan, kelelahan, berkeringat di malam hari, penebalan kulit di bawah kuku dan juga kaki. Untuk penyebab bronkiektasis apa? Nah, untuk penyebabnya itu pneumonia ataupun paru-paru basah, TBC tuberkulosis, kemudian kistik fibrosis, batuk rejan, kemudian asma yang cukup parah, infeksi HIV, aspirasi, bisa juga aspirasi asam lambung, kemudian primary cilia dyskinesia, jadi kelainan pada rambut-rambut halus di saluran pernapasan. Kemudian penyakit Crohn dan colitis ulceratif, kemudian penyakit rheumatoid arthritis dan juga Sjögren's disease. PPOK penyakit paru obstruksi kronis, kemudian alergi bronchopulmonary aspergillosis, kemudian juga gangguan perkembangan paru-paru sejak di dalam kandungan. Nah, jadi ada banyak penyebabnya. Nah, gimana cara kita mengetahui bronkiektasis untuk mendiagnosanya? Tentu kalau seandainya teman-teman ke dokter, akan dilakukan anamnesa dulu. Jadi ditanya keluhannya, keluhan batuknya gimana secara detail. Nanti kalau sudah dilakukan anamnesa tentang keluhan-keluhan yang dialami, baru nanti dilakukan pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk menunjang dari penyakitnya. Nanti teman-teman didengarkan suara paru-parunya normal atau tidak, tapi umumnya tidak normal. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan penunjang, tes darah untuk melihat ada infeksi atau tidak, kemudian pemeriksaan dahak untuk dinilai dahaknya, kemudian spirometri untuk dinilai fungsi paru-parunya, screening autoimun, ada tidak penyakit autoimun, sampel keringat. Bisa juga di rongsen di CT scan untuk melihat paru-paru, kemudian bronkoskopi juga untuk dilihat secara langsung ada sumbatan ataupun perdarahan pada saluran pernapasan atau tidak. Gimana cara kita mengobati bronkiektasis? Untuk pengobatannya, tentu pengobatan ini bertujuan untuk meredakan gejala, mengatasi penyebab yang mendasarinya, dan juga mencegah komplikasi supaya penyakitnya nggak makin parah. Nah, makin cepat pengobatan diberikan, makin besar peluang pasien terhindar dari kerusakan paru yang lebih lanjut Jadi semakin cepat diobati, semakin bagus. Jadi jangan ditunda-tunda. Nah, jenis pengobatan yang dilakukan untuk bronkiektasis itu ada obat-obatan, kemudian terapi, kemudian operasi. Nah, untuk obat-obatan diberikan antibiotik kalau seandainya penyebabnya bakteri untuk membunuh bakteri. Kemudian ekspektoran untuk mengencerkan dahak ataupun lendir. Kemudian bronkodilator untuk melebarkan saluran pernapasannya. Nah, kemudian untuk meredakan gejala bisa nanti dilakukan terapi terapi pakai tepuk dada chest clapping Nah, kemudian penggunaan alat bantu napas, kemudian bisa juga terapi pernapasan yang disebut dengan active cycle of breathing technique Nah, jadi teman-teman dilakukan terapi-terapi tadi. Nah, kemudian teman-teman juga nggak lupa untuk berhenti merokok, kemudian olahraga secara rutin, rajin cuci tangan, minum banyak air putih supaya tubuh terhidrasi, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian kalau perlu vaksin flu setiap tahun dan juga vaksin pneumonia untuk mencegah pneumonia. Nah, teman-teman, kalau seandainya pengobatan
ini sudah dilakukan tapi keluhan tidak membaik ya. Nah, ini bisa diperhitungkan nanti kalau memang diperlukan itu tindakan operasi ya dilakukan untuk pasien bronkiektasis. Nah, komplikasi dari bronkiektasis apa aja? Untuk komplikasinya ya itu batuk darah ya, batuk darah dalam jumlah besar, abses paru, bisa gagal napas, bisa gagal jantung, bisa terjadi atelektasis ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, gimana dok cara mencegahnya supaya tidak mengalami bronkiektasis? Nah, untuk mencegahnya tentu harus menghindari polusi udara. Kalau seandainya banyak polusi ya bisa pakai masker ya, termasuk asap kendaraan, asap pabrik ya, kemudian juga asap rokok ya, ini harus dihindari. Nah, kemudian teman-teman tidak merokok. Nah, jadi jangan sampai teman-teman merokok karena ini tidak menyehatkan. Apalagi nanti bisa mengenai paparannya ke orang lain ya. Jadi kita juga menularkan ataupun membuat orang lain jadi tidak sehat akibat perbuatan kita. Nah, ini dosa juga ya. Kemudian ya bisa vaksin ya, vaksin untuk mencegah batuk rejan, kemudian pneumonia, kemudian juga campak ya, TBC ya. Jadi ini perlu dilakukan. Nah, kemudian kalau seandainya anak-anak ini harus dijaga. Kadang anak-anak ini bisa memasukkan benda ya, benda ke saluran pernapasannya sembarangan ya, akhirnya bisa menyumbat saluran pernapasan. Jadi anak-anak itu harus dijaga. Kemudian menjalani pengobatan dan pemeriksaan secara berkala jika memang terdiagnosa bronkiektasis sejak dini. Karena semakin cepat diobati semakin baik ya. Kalau lama nanti bisa makin parah. Nah, itu tadi teman-teman ya tentang bronkiektasis, gimana pencegahannya, gimana gejalanya, gimana pengobatannya. Jadi teman-teman penting untuk menjaga kesehatan. Oke, mau bahas apa lagi untuk video selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like ya, di share video ini, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.